merapat tuh Mas, terus berpelukan kan. Dari jauh terdengar tuh suara tapak kuda, plak 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 plus kerincingannya. Wah kita udah ngeh nih. Wah berarti rumah kita nih yang akan disamperin Andong pocong gitu. Dari jauh kerincing. Beneran kudanya beneran. Tapi kok aneh nggak ada kusirnya. Beneran lewat itu ternyata penumpangnya itu pocong Mas. Pocongnya tuh 4 berhadapan gini, tapi nggak ada kusirnya ya. Itu dengan mukanya yang hancur berdarah-darah, kain kafannya itu udah lusuh, kena tanah, warna kecoklatan, dan darahnya itu netes. Setelah saya melihat langsung sosok tersebut, itu banyak banget Mas. Hampir seminggu itu 3 kali, 4 kali orang meninggal di depan pintu rumah. Tapi dari keluarga yang korban itu nggak tahu kenapa meninggalnya itu? Nggak tahu, jadi tahu-tahu kalau bangun pagi ternyata tergeletak di ruang tamu. Ya udah tangisan histeris. Jadi suasananya tuh serem dan kacau. Jadi guys, gue pengen cerita sama lu semua. Gue lagi buat tesis yang judulnya itu Mitos-mitos di tengah arus modernisasi. Doain gue semoga lancar. Nanti kalau misalnya udah selesai, gue pengen cerita lagi ke kalian semua tentang isinya kayak gimana. Nah, dulu di tahun 2000-an sempat viral di Sidoarjo tentang Andong pocong. Jadi kalian ada yang tahu nggak nih, khususnya orang Jawa Timur ya, dulu itu jadi ketika malam tiba suka ada kayak andong apa delman gitu, tapi nggak ada kusirnya. Nah di belakangnya itu ada pocongnya. Dan kejadian ini terjadi nggak lama setelah ada sebuah tragedi yang cukup besar lah terjadi di Jawa Timur. Dan gue sering bilang sama lu semua, biasanya ketika ada sebuah tragedi, kadang suka muncul tuh cerita-cerita hantu kayak gini. Dan sekarang buat lu semua, gue dapetin nih narasumbernya yang andong pocong. Langsung aja kita sapa. Halo Mbak Dia. Halo. Makasih udah jauh datang-datang dari Jawa Timur ya. Ya. Jadi waktu itu Mbak Dia ngalamin tentang andong pocong. Iya. Itu di kampungnya? Di kampung sendiri. Jadi geger itu satu kampung semua? Geger. Waktu itu tahun 2000-an, saya juga baru tahu bahwa itu terjadi ketika lumpur lapindo terjadi. Oh, baru tahu tuh. Oke. Yang dilihat tuh sosok andong pocongnya kayak gimana sama warga? Kalau dari sayanya kan waktu itu rumah itu hanya dikelilingi, tapi ada kampung sebelah yang melihat sosok tersebut secara detail, yakni sebuah andong tanpa kusir, tapi ada kudanya tanpa kusir dan penumpangnya itu pocong 4 dengan muka yang hancur-hancuran, kainnya udah banyak tanah, ya kurang lebih seperti itu. Wow. Dan berarti setiap malam itu di rumah-rumah warga kayak ada suara kerincing-kerincing gitu ya? Iya, terornya itu luar biasa sih Mas. Nggak ada yang berani buka, jadi mungkin yang tahu waktu POV orang tersebut mungkin waktu ketika mau cari ikan atau gimana, kan depan rumah saya itu Sungai Brantas. Dan mungkin kondisi listrik, terus juga pencahayaan belum kayak sekarang lah ya tahun itu. Betul. Masih gelap gitu ya? Masih gelap, masih hanya 1-2 orang yang punya listrik lah. Rumah juga belum sepadat sekarang lah? Betul. Oke, baik ditahan dulu ceritanya ya. Nah, seperti apa kisah pada kali ini buat kalian yang mau kirim cerita, siapa tahu bisa diundang podcast juga kayak Mbak Dia. Langsung kirim ke sini guys. Siapa tahu bisa diundang juga. Langsung aja kita mulai, berikut adalah ceritanya.
Ya seperti biasa guys, kalau di RJL nggak ada narasumbernya, kita suruh karang-karang cerita. Ya Mbak Diah, boleh diceritain awal mula kejadiannya tuh kayak gimana? Oke, saya itu lahir dan besar di tempat di mana kerajaan Mojopahit berdiri, tepatnya di kota Mojokerto. Untuk desanya, kisi-kisinya ya Mas ya, sampai sekarang itu rolak 9 itu masih dipakai orang untuk melakukan bundir. Rolak 9 itu apa? Rolak 9 itu bendungan dari zaman Belanda untuk membendung Sungai Berantas itu agar kalau ada luapan hujan deras, ada luapan air itu agar tidak meluber ke kampung. Jadi bendungan-bendungan itu ada 9, itu yang dinamakan Rolak Songo di tempat saya. Hingga detik ini Mas, masih dipakai orang putus asa itu. Bukan dari ini terus menemukan jenazah ya, bukan. Orang lompat dari jembatan langsung lompat ke sungai sebegitu besarnya. Sampai sekarang. Di tahun 90-an, tahun 80-an saya lahir, di tahun 90-an itu kan suasana desa masih asri. Di mana desa itu sudah lebih banyak pohon daripada rumah. Nah, rumah saya depannya itu Sungai Berantas. Saya dengar juga katanya di desa pada saat itu dan juga keluarga itu memang masih memegang teguh tradisi kejawen ya? Iya, di tahun 90-an di daerah saya memang masih memegang teguh tradisi kejawen. Tapi sudah ada agama Islam yang masuk, cuma sekian persen gitu Mas. Tapi lebih besarnya kejawennya ya, karena mungkin kultur dari turun-temurun diturunkan oleh buyut ke kitanya gitu. Ibu saya juga melakukan tradisi kejawen, nenek buyut itu melakukan Mas, meneruskan itu, tapi cuma berhenti di ibu. Jadi anak-anaknya itu tidak diperbolehkan untuk meneruskan tradisi ini. Jadi cukup terakhir itu di generasi ibu saya, maksudnya di keluarga saya ya. Memang tradisi apa yang bisa dilakukan di desa sama keluarga? Kalau tradisi kejawen itu kan pada umumnya memberikan kayak dupa, kemenyan ke pohon besar, terus di waktu tertentu itu memandikan keris, terus di hari tertentu itu di sudut rumah kita itu ngasih kopi plus bunga, seperti bunga melati, kenanga, mawar, pokoknya 7 rupa lah, bunga-bunga 7 rupa itu plus kopi. Itu harus Mas, itu nenekku tuh yang kental banget itu. Sampai nenekku tuh kalau misalkan anak keturunannya mau keluar kemana gitu ya, itu dihitung dari weton naga hari, sampai segitunya, segitu detailnya gitu, saking kejawennya itu nenek saya itu ya, sampai ke ibu juga gitu. Kenapa kok akhirnya hanya udah sampai ibu aja deh, anak-anak nggak usah gitu? Ibu saya tuh menganggap untuk tradisi yang diturunkan dari nenek buyut ini ya, itu cukup berat untuk dilakukan. Jadi dia tidak ingin keturunannya itu juga melakukan hal itu. Resikonya kan juga kita harus tentang gaman itu, kalau bahasa Indonesianya apa ya, kayak keris, kita harus merawat hal-hal seperti itu. Sebenarnya nggak mudah Mas, nggak cuma oh ya sudah sih saya bersihkan, saya kosok-kosok selesai, kan nggak gitu. Itu kan ada ritualnya. Menurut ibu saya itu berat kalau dilakukan oleh anak-anaknya yang sudah mulai ditanamkan kemodernan atau sekolah. Jadi ibu saya itu berharap anak-anaknya itu disekolahkan agar modern, agar udah nggak terlalu terfokus di tradisi kejawen ini, agar anak-anaknya itu mempunyai iman yang lebih daripada orang tuanya. Sebenarnya tradisi kejawen itu bagus Mas, mendekatkan manusia kepada alam, tentunya menyayangi alam. Kayak mungkin ada yang mungkin berlebihan, mungkin, tapi kan tidak semua seperti itu. Kalau di keluarga saya tuh bukan keluarga, kampung saya tuh kayak masih ngasih seserahan kepada pohon. Sedekah bumi lah. Sedekah bumi. Terus itu
ayam, tumpeng, ke pohon beringin. Di tahun itu, bukan tahun sekarang sudah nggak ada Mas. Itu ada. Jadi ibu saya tuh sudah bilang ke anak-anaknya, kamu sekolah yang benar, untuk kakak-kakak saya juga kamu kerja yang benar, udah merantau aja. Yang kakak-kakakku itu masih lulus sekolah merantau ke kota, biar tergerus sama kemodernan. Udah cukup ibu aja yang seperti ini gitu. Jadi sebelum Andong Pocong di kampung itu katanya mengalami lampor. Nah itu kisahnya gimana? Tiap tahun itu memang ada aja Mas kejadiannya. Kejadian hal-hal kecil, teror-teror kecil, sampai pada teror-teror gede itu ada di kampung saya, gitu. Yang paling ngebum ini kan yang lampor ini. Lampor ini terjadi karena kalau menurut sesepuh itu pesugihan Mas. Pesugihan dari orang mana dan kota mana kita nggak tahu. Pesugihan tersebut itu keliling, jadi si sosok lampor ini keliling dari desa ke desa untuk mencari tumbal sebanyak-banyaknya, karena semakin banyak tumbal si yang memakai pesugihan ini akan semakin kaya gitu. Jadi kayak sama stok tumbal gitu Mas. Ibaratnya setahun kan tumbal 2 kali. Kalau semakin banyak yang jadi tumbal kan bisa tahun berapa gitu baru si pesugihan ini akan nyari tumbal lagi, semacam seperti itu gitu. Jadi yang ngebum banget itu memang lampor. Gimana tuh kisahnya? Lampor itu terjadi ketika tahun 90-an. Di mana tahun-tahun itu ya desa masih asri, masih sejuk. Tiba-tiba banget gitu loh Mas. Tiba-tiba banget itu sesepuh itu ngomong, sebentar lagi kampung kita akan didatangi sosok lampor, Pak Geblok. Pak Geblok itu teror. Sosok lampor, dia itu dari pesugihan dan akan mencari tumbal sebanyak-banyaknya. Tumbal ini yang dicari itu ketika pintu terbuka. Nah, dia akan ambil nyawa kita gitu. Jadi kita sebagai warga nggak boleh tuh kalau malam kita buka pintu walaupun siapapun ada yang ngetuk. Tapi kan Mas, namanya manusia itu kadang kan ada yang kalau yang suaminya petani setiap hari pulang. Tapi kalau yang suaminya atau ayahnya itu yang kerjaan seperti ayah saya sopir, kan nggak setiap hari pulang. Nah, yang sering kena korban yang suaminya itu pekerjaannya di luar kota, gitu. Nggak bisa dipungkiri, kita juga tetap ada di dilema kan Mas. Nggak aku bukain ini suamiku di luar kayak gitu kan. Nggak aku bukain ini bapakku ada di luar. Aku bukain ini beneran bapakku apa enggak. Tapi namanya jiwa rindu kepada seorang ayah atau rindu istri seorang suami itu kan bisa menghilangkan ketakutan. Sama seperti yang saya alami pada waktu kecil ketika SD kelas 5. Saya punya tugas di mana tugas tersebut harus dipresentasikan di depan sekolah. Tugas itu adalah menonton G30S. Bayangkan di zaman itu anak umur 10-11 tahun harus menonton G30S lalu dipresentasikan di depan kelas. G30S itu kan tayangnya malam banget Mas. Sekitar jam 12-an. Saya jam 11 itu udah bangun Mas. Jam 11 bangun ya untuk ngumpulin nyawa lah. Sambil biar nggak ngantuk banget nanti pas waktu nonton G30S itu. Setelah itu jam 12 G30S tayang. Tanggal 30 September terjadi pengambilan kekuasaan. Tuh, cemilan sudah ada, saya sudah siap nonton, nyawa sudah terkumpul, ibaratnya mata itu sudah nggak ngantuk, udah nggak ada tuh namanya ilusi ngantuk, halusinasi sudah nggak ada, udah bener-bener fokus di nonton. Jadi volume TV itu yang biasanya 4 itu saya kecilin menjadi 2. Yang terpenting kan ada gambarnya, ada suaranya pelan gitu, kresek gitu kan nggak masalah. Setelah itu masih aja baru tayang Mas, tayang itu kan biasanya kan kayak suara kresek radio kan. Film G30S itu kan gitu, kresek ada suara
radio gitu. Kok suasana itu tiba-tiba nggak enak gitu. Apa aku ketakutan? Ketakutan karena apa gitu? Apa karena aku nggak pernah nonton G30 SPKI? Tapi kan ngeri memang Mas filmnya Mas. Saya aja nggak sampai sekarang nggak lulus nonton nonton film tersebut. Kok senyap banget gitu. Udara itu hampa. Tiba-tiba badan itu keringat dingin gitu loh Mas. Kok nggak ada semiliran angin. Sedangkan kan rumah saya itu jendelanya ram-raman tanpa kaca. Tapi kok yang masuk udaranya itu ngap banget gitu. Ya waktu itu cuek aja lah Mas. Nonton fokus gak fokus pokoknya yang penting layarnya saya tonton gitu. Tiba-tiba ada angin berembus. Angin berembus itu masuk. Sedangkan kan rumah saya tuh gordennya nggak ada untuk ruang tengah ke ruang tamu. Jadi angin itu langsung masuk. Teror lampor itu sudah bergema. Jadi suara ketukan pintu halus itu terdengar Mas. Tok 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 gitu. Waktu itu kan ya kaget ya. Maksudnya di senyap gini ada yang ngetok pintu kan kaget. Siapa yang ngetok pintu? Mungkin angin gitu. Lagi Mas suaranya agak keras. Dok 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 gitu. Terus tak lihat aja Mas. Nah di luar itu kan tirainya menyibak-nyibak tuh kan karena angin kan. Ada sosok ayahku di luar. Ayahku kan sopir kan, jarang pulang. Ah beneran ayah tah gitu. Tiba-tiba diketok lagi lebih keras. Brak 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 itu pintu itu rasanya kayak mau jebol loh Mas. Kan maksudnya kata sesepuh kan diketok pintu ya pikirku ketok-ketok biasa kan gitu. Kalau brak-brak berarti kan orang gitu. Terus aku bilang ayah ya gitu. Yang dari luar itu menjawab gitu. Ya positive thinking sebagai anak, oh berarti ayahku pulang nih. Oh berarti ada yang bisa diajak nonton G30S bareng, nggak sendirian. Saya nggak tega Mas kalau bangunin ibu karena kan aku punya adik kecil. Jadi ibu itu kayak tenaganya itu udah terkuras gitu loh untuk ngasuh adikku. Terus aku ke ayah, aku buka pintunya, skret gitu kan. Ini kan soalnya slot kan, bunyinya kan cetik gitu kan. Terus tak buka, aku buka itu kosong melompong, gelap. Karena kan di zaman itu lampu belum semua punya listrik. Gelap, angin tiba-tiba terhenti, senyap pokoknya Mas. Nggak ada suara jangkrik, nggak ada suara apa, senyap banget. Saya masih positive thinking, mungkin ayah lewat belakang, dikira anaknya itu nggak dengar kalau yang gedor pintu depan. Saya keluar dari teras, saya ke kiri dulu nengok, barangkali kelihatan ayah, nggak ada. Saya nengok ke kanan, nggak ada. Otomatis kan jadi takut ya Mas ya, apalagi malam loh. Jadi saya balik itu tapi mundur. Jadi mundur gini loh, mundur. Tiba-tiba dari pohon kersen, di depan rumah saya itu ada pohon kersen. Itu keluar sosok setinggi manusia, lari ke belakang. Kenceng banget Mas. Ketepuk. Gitu, saya kan kaget. Suara langkahnya itu terdengar. Tapi untuk sosoknya perempuan apa laki-laki nggak kelihatan karena cuma bayangan. Jadi kayak manusia punya bayangan, ya itu bayangan itu. Lari, melesat ke belakang. Terus selang beberapa menit kemudian keluar lagi dari pohon kersen itu, melesat lagi ke belakang, lari ke belakang. Nah di depan pohon kersen itu kan jalan, di depannya jalan itu kan Sungai Brantas. Rumahku dekat depannya Sungai Brantas itu ada pohon asem londo, randu dan lain-lain, pohon-pohon besar Mas buat menahan abrasi sungai tersebut. Banyak sosok bayangan hitam itu bermunculan lari ke belakang semua. Jadi kayak riuh rentak, kayak orang diobrak itu loh Mas. Lari tunggang-langgang ke belakang semua, itu kerasa banget suara gedebuk-gedebuknya itu. Dan saya tuh melihat bayangan-bayangan tersebut gitu. Ada yang tinggi, ada yang ukuran pendek, ada yang warnanya putih tapi langsung melesat ke belakang gitu. Jadi tidak bisa dilihat emang yang putih warna apa kira-kira, nggak tahu karena semua itu pada melesat ke belakang gitu. Saya tuh sampai gini Mas, apa ya itu, aku gitu, apa itu, kayak nggak kepikiran kalau itu sosok hantu atau gimana gitu. Jadi nge-freeze, saya pikir kok bayangan kok banyak gitu. Terus badan itu semakin nggak enak, bulu kuduk itu merinding, itu sudah bukan sini saja, sudah sebadan badan, sampai tangan-tangan itu merinding semua. Kok tiba-tiba dari jauh itu terdengar derapan kaki, kayak derapan tentara. Itu serentak.
dan suara kakinya lebih dari satu. Waktu itu kan tidak terlihat tuh, tapi suaranya tuh terlihat dari kanan, sebelah kanan. Entah kenapa leher ini rasanya kayak dipaksa untuk noleh ke kanan gitu loh mas. Nggak bisa noleh ke kiri ke kanan. Jadi semakin lama itu semakin terlihat. Sosok itu semakin terlihat jelas di bawah sinar rembulan. Itu kayak modelannya dementor. Sosok memakai jubah, jubahnya itu terkoyak-koyak, kena angin itu terbang-terbang gini loh mas. Itu banyak baris, dan mereka itu jalannya lambat, maksudnya bukan cepet wes gitu, dap 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 gitu. Terus saya kaget kan, itu nggak mungkin pos kamling, pos ronda itu nggak mungkin gitu. Wah, apa ini lampor yang memang sesepuh ngomong, itu udah keringat sejagung-jagung, udah kaki tuh nggak bisa nge-freeze, kaki tuh nggak bisa berdiri, nggak bisa melangkah gitu mas. Setelah nggak tahu kenapa tiba-tiba itu penuh aja itu energi saya tuh, langsung saya mundur karena itu sudah dekat mas, udah mulai kelihatan banget. Jadi udah mulai jelas, barisannya itu lebih dari 8, banyak gini. Dari sinar rembulan itu saya lihat itu nggak kelihatan wajahnya, itu udah pakai hoodie gini, udah melambai, udah mirip di film Dementor itu loh mas, sosok Dementor, udah mirip banget kayak gitu. Dengan kepanikan saya dan ketakutan saya yang luar biasa, saya tuh mundur dari pintu itu, langsung saya tutup, kan selotan ya, saya selot yang bagian bawah itu, langsung saya tuh nggak punya tulang mas, langsung merosot dari pintu itu, langsung bersandar gini sambil meringkuk karena udah geter semuanya gitu. Dari situ tuh masih dengar derapan kakinya, dap 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 dap, itu dengar jelas banget di telinga gitu. Tiba-tiba terdengar suara dari semiliran angin, mati 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 gitu, serempak sampai suara tersebut tidak terdengar lagi. Bukan berarti suasana horornya hilang, nggak semudah itu hilang suara horornya. Setelah si sosok tersebut menghilang, plus suara juga derapan kakinya menghilang, yang dari belakang rumah itu suara hentakan kaki, kayak lari dari belakang ke depan. Nggak tahu sosok apa, kan saya kan ada di belakang pintu meringkuk kan. Kayak banyak banget, seperti waktu sebelum sosok tersebut lewat. Paham ya mas ya? Jadi sebelum sosok itu lewat kan ada banyak sosok lari ke belakang. Nah setelah sosok itu lewat, yang belakang itu kembali lagi ke depan gitu. Itu lama banget. Jadi langsung suaranya itu tiba-tiba hilang, senyap. Itu kan malam, itu kan sudah nggak sampai pingsan. Saya tuh langsung masuk kamar tuh dalam keadaan merangkak, saking takutnya itu. Udah keringat itu sejagung-jagung, merangkak sampai kamar, itu sampai meringkuk banget, ambil selimut sampai meringkuk. Kayak berpikiran, itu tadi apa? Apa benar yang saya lihat itu sosok lampor yang memang sedang ngebum di kampungku sendiri? Tapi kan nggak ada yang pernah melihat sosok tersebut, karena sosok tersebut itu digaungkan oleh sesepuh gitu loh mas. Jadi belum ada yang benar-benar melihat sosok tersebut apa gitu. Setelah itu paginya suara kentongan, tong 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 gitu. Kalau suara zaman dahulu kan kalau orang meninggal itu kentongan, pakai kentongan. Ibuku otomatis keluar, siapa yang meninggal, siapa yang meninggal. Ternyata RT sebelah yang meninggal. Jadi beliau itu pintunya itu terbuka, terus beliau itu meninggal di depan pintu rumah dalam keadaan shock ini. Karena kan sebelum saya melihat itu ya mas ya, itu kan sudah digaungkan dari sesepuh kalau ada yang ngetuk pintu itu nggak boleh dibuka karena ada teror lampor. Sesepuh dari mana taunya ya nggak tahu, kita kan nggak pernah tanya. Pokoknya kita apa kata sesepuh aja, sesepuh kalau bilang seperti itu kita nurut gitu loh mas. Setelah saya melihat langsung sosok tersebut, itu banyak banget mas, hampir seminggu itu 3 kali 4 kali orang meninggal
di depan pintu rumah. Siapa yang menyebabkan itu kan nggak bisa ditanyain kalau korban, Mas. Orang sudah meninggal, mau tanya gimana. Tapi kuat dugaan memang lampor. Jadi kemungkinan sesepuh bilang itu mungkin pintunya diketok, dia membuka karena penasaran, mungkin suaminya di luar, atau kasusnya seperti saya, suaminya kerja sebagai sopir, dia buka, si sosok tersebut di depan. Jadi kayak menjemput gitu loh, Mas. Tapi dari keluarga yang korban itu nggak tahu kenapa meninggalnya itu? Nggak tahu, jadi tahu-tahu kalau bangun pagi mungkin nyari korban tersebut ternyata tergeletak di ruang tamu. Ya udah tangisan histeris. Seminggu itu bisa 3 kali 4 kali kita mendengar tangisan histeris. Jadi suasananya itu serem dan kacau. Oke. Katanya waktu sejarah lampor itu kalau dari sesepuh seseorang pesugihan mencari tumbal. Jadi si lampor ini akan keliling dari kampung ke kampung kayak semacam hoki-hokian aja. Kalau ada yang ngebuka pintu ya itulah tumbalnya gitu. Kalau asal-muasalnya dari mana itu lampor kita tidak tahu, Mas. Gitu, yang pasti di kampung saya itu lumayan banyak yang meninggal di tahun itu. Lampor itu kan nggak stay di kampung satu kan. Lampor itu kayak jalan terus, mungkin di kampung lain juga ada yang terteror, ada yang meninggal juga. Dengar-dengar juga Jombang juga iya. Jadi mereka jalan gitu loh, Mas. Jalan untuk mencari tumbal sebanyak-banyaknya. Pada saat itu ada nggak warga lain yang ngeliat atau diketok-ketok gitu? Iya, makanya itu kalau korban kan sudah nggak bisa ditanyain. Tapi rata-rata yang meninggal itu pintunya udah terbuka dan dia meninggal di depan pintu rumah. Nggak yang kayak dirimu gitu, yang masih hidup, ada nggak suara hentakan kaki? Nggak ada, tidak terdengar. Oh gitu? Iya, jadi mungkin yang jadi korban itu adalah orang yang belum tidur di jam lampor itu lewat. Kalau saya nggak tidur kan karena saya ada tugas untuk ini G30S itu. Kalau yang korban-korban itu kemungkinan mungkin pada saat haus atau pada saat ke belakang ke toilet, lalu dia penasaran atau bagaimana. Tapi kan tidak bisa serta-merta penasaran. Pasti ada pemicunya, kemungkinan suaminya luar kota atau ayahnya kerjanya sopir seperti saya gitu. Jadi melihat itu langsung shock gitu. Kalau dari sesepuh itu memang ngasih taunya seperti apa gitu? Iya, waktu itu ngasih sesepuhnya bilang sebentar lagi akan ada pakebluk lampor. Pakebluk itu semacam teror, kalau bahasa Jawa kan pakebluk. Itu sosok orang mencari pesugihan yang dimana nanti kampung kita itu juga akan terlewati lampor itu. Jadi solusinya adalah kalau malam-malam ada yang ketuk pintu ya jangan dibuka. Tapi kan kalau yang seperti saya yang ayahnya sopir kan nggak mungkin tega, Mas, nggak buka. Iya. Iya. Pulangnya kadang malam gitu? Kadangnya malam. Tapi bisa jadi itu pemancing juga. Jadi dikira oh mungkin ayahnya pulang kayak saya gitu atau suaminya pulang gitu. Padahal bukan. Dan mungkin apesnya juga ketika si sosok tersebut lewat rumahnya, pintu dibuka. Jadi sosok tersebut terhenti di situ. Gimana entah. Pokoknya meninggalnya itu selalu dalam keadaan di depan rumah. Dalam keadaan shock. Kalau sesepuh bilang ya memang diambil lampor nyawanya gitu untuk dijadikan tumbal pesugihan. Sampai pada akhirnya sesepuh itu melakukan ritual untuk bersih desa agar teror ini itu selesai gitu, Mas. Jadi sesepuh juga tidak tinggal diam gitu, warga-warga juga tidak tinggal diam. Apalagi kita kan di zaman itu kan tradisi kejawennya kuat. Jadi banyak ritual-ritual yang dilakukan agar bisa mengusir teror lampor ini. Solusi-solusi atau ininya tuh banyak, Mas, kayak bikin tumpeng, terus doa kejawen, terus dilarung ke sungai atau ditaruh di pohon besar. Pokoknya ada lah, Mas, usaha-usaha untuk bersih desa ini. Nggak sekali 2 kali untuk melakukan bersih desa, dan pada akhirnya itu yang real benar-benar bersih. Karena kan
teror lampor ini cukup meresahkan karena banyak yang meninggal toh. Yang meninggal nggak cukup 1-2, banyak sekali. Padahal teror itu cuma nggak sampai 2 bulan loh mas, tapi udah banyak korbannya gitu. Benar-benar sangat mencekam dan meresahkan dan lelah kita juga gitu. Masa setiap malam habis maghrib udah desa itu udah kayak desa mati gitu, sunyi senyap, udah nggak ada yang berani lewat. Kalau di zaman sebelum ada teror lampor itu masih ada tuh orang mau berangkat nyari ikan di Sungai Brantas, waktu Sungai Brantasnya itu lagi surut. Kayak ya masih ada aktivitas. Semenjak lampor ini nggak ada, itu kan jadi ngeri banget. Kayak kita tuh hanya hidup tenang itu ketika ada matahari terbit aja. Matahari terbenam udah, kita tuh udah kayak udah muak banget gitu mas. Nggak berani kemana-mana, harus di tempat dengan ketakutan yang mencekam. Dan alhamdulillah akhirnya pergi, maksudnya terornya itu memang sudah selesai gitu. Desa kembali tenang, suasana kembali damai. Seperti biasa, anak-anak kecil itu habis maghrib itu keluar, main, petak umpet, belajar dan lain-lain. Udah seperti biasa lah mas, nggak, sudah kayak terbebas gitu dari teror-teror hal-hal mengerikan. Beberapa tahun kemudian ada kejadian lagi. Kejadian ini juga nggak ada inian dari sesepuh, kayak langsung tiba-tiba gitu loh mas. Jadi kejutan, yakni andong pocong. Jadi sejarah andong pocong itu kita kan waktu itu belum tahu. Kok tiba-tiba udah di kampung kita gitu. Itu pun kita dapat kabar dari kampung sebelah. Kampung sebelah itu benar-benar lihat. Waktu itu seorang, sebut saja Pak D. Pak D itu kan kalau malam dia akan memasang jala ke Sungai Brantas ketika Sungai Brantas surut. Nah, mencari ikan. Dia tuh malam mencari ikan di Sungai Brantas ketika Sungai Brantas surut. Ikan-ikan kayak mujair gitu loh mas, kan banyak di Sungai Brantas. Ikan itu dia jala, kan nggak mungkin cuma 1 jam 2 jam. Biasanya kan lama gitu, lama. Nggak tahu jam berapa beliau pulang. Kan masih banyak pohon-pohon tuh di bantarannya Sungai Brantas. Ilalangnya juga lumayan tinggi mas. Kok tiba-tiba dari jauh itu terdengar suara kerincing-kerincingan delman gitu. Pak D itu mendengar suara kerincingan delman. Ini delman siapa? Sementara kan di kampung nggak ada yang punya delman. Di kampung dia nggak ada punya delman. Di kampung tetangga yang notabene kampung saya itu juga nggak ada delman. Nggak ada yang punya delman. Delman siapa ini yang mau lewat? Apalagi semalam ini. Udah jauh kerincing. Otomatis kan Pak D kan penasaran mas. Ditungguin lah itu delman itu sampai lewat gitu. Kelihatan tuh dari jauh kudanya. Dia penasaran delmannya siapa gitu. Dari jauh dia lihat kok kayak aneh, nggak ada kusirnya. Karena kan bulan purnama itu kan tersorot kan. Sosok-sosok atau ada kuda kan pasti kelihatan toh. Beneran kudanya beneran. Tapi kok aneh, nggak ada kusirnya. Dilihatin, ditungguin dia sambil bawa jala, sambil bawa ikan hasil tangkapannya, dia tungguin. Lewat, beneran lewat itu ternyata penumpangnya itu pocong mas. Pocongnya tuh 4 berhadapan gini, tapi nggak ada kusirnya ya. Itu dengan mukanya yang hancur berdarah-darah, kain kafannya itu udah lusuh, kena tanah, warna kecoklatan, dan darahnya itu netes ke kain kafannya. Beliau seketika itu nge-freeze juga, langsung jongkok di ilalang-ilalang bersembunyi, melihat sosok itu ya otomatis ketakutan lah mas. Ketakutan. Sialnya itu andongnya berhenti. Di mana di tempat Pak D itu bersembunyi, sekitaran Pak D yang bersembunyi itu. Dia juga berhenti di situ mas. Dalam waktu lama gitu. Nggak bergerak itu andong. Udah diem aja di situ. Mungkin karena andongnya atau pocongnya mencium bau amis atau dia ngerasa ada sosok manusia ini yang ada di sekitar sini atau gimana kan nggak tahu ya. Dia diem di situ cukup lama. Itu Pak D itu juga di situ sampai pingsan loh mas. Bangun-bangun itu subuh dicariin anaknya itu. Gara-gara ketemu andong pocong itu akhirnya gempar lah ke kampung-kampung itu. Karena kan beliau setelah melihat itu kan sakit. Sampai nih ke
Desa Mbak Dia. Iya, Infonya. karena kampungnya kan sebelahan toh. Kampung sebelahan kan dari mulut ke mulut. Apalagi kan kayak orang zaman dahulu, orang kampung sebelah sakit, kampung kita kan juga menjenguk, Mas. Iya, iya. Toleransi dan rasa gotong royongnya tinggi. Jadi pasti kenal gitu. Kita kenal sama orang kampung sebelah itu udah biasa gitu. Sampai 2 kampung, tetangga 2 kampung aja kita pasti masih kenal tuh, namanya siapa, anaknya siapa, kenal. Kalau sekarang tetangganya nggak kenal ya? Iya, sekarang pedagang aja udah nggak kenal, Mas. Iya, iya. Jiwa solidaritasnya kan tinggi orang kampung di tahun 90-an itu, Mas. Ya kayak ibuku juga ikut jenguk, kami juga jenguk gitu. Biasanya kan orang tua juga bawa anaknya untuk menjenguk itu. Nah, diceritainnya itu sama istrinya yang menceritakan, karena kan bapaknya kan udah kayak sakit itu, panas itu kayak orang nggak sadar diri loh, Mas. Gitu. Jadi yang mengobati itu sesepuh. Nah, terornya akhirnya udah sampai kampung sebelah untuk berhati-hati atau waspada, mengingat Lampor kan waktu itu korbannya banyak banget. Di kampung saya aja ada berapa, walaupun terornya di kampungku cuma 2 bulan. Nah, si Andong Pocong ini mereka waspada, tapi kan sesepuh juga nggak tahu kan, kita tanya ke sesepuh, ini Andong Pocong ini dari mana? Maksudnya pesugihan kah, apakah gitu loh. Sesepuhnya itu nggak tahu. Jadi kayak udah tiba-tiba datang tanpa konfirmasi atau gimana gitu. Udah, desa kembali mencekam lagi. Sama seperti sedia kala, seperti Lampor. Cuma bedanya ini belum ada korban yang sampai amit-amit ya meninggal, nggak kayak Lampor gitu korbannya banyak, Mas, yang meninggal. Yang Andong ini enggak, karena mungkin sudah lebih waspada kali ya. Jadi kita tuh udah nggak peduli lah sama ketokan pintu sama apa itu, udah nggak mau. Tiba pada saatnya teror itu sudah di kampungku, tapi belum ada yang terteror, belum ada yang mendengar. Suatu saat ada yang mendengar. Sebut saja Mbak Sri, temannya ibuku. Rumahnya jauh lah dari rumahku. Beliau itu waktu itu kan terbangun dari tidurnya, kepingin ke toilet, Mas. Toiletnya kan zaman dahulu kan toilet kan di luar toh. Dia keluar, dia ke toilet. Pas waktu masuk itu dari jauh terdengar suara kerincingan kuda. Tapi samar-samar, Mas Yang. Kerincing gitu, Mas. Karena sudah waspada duluan, dia segera lari ke dapur, langsung ditutup, langsung masuk kamar. Takut kan? Takut banget. Terus kayak semakin dekat itu suara kerincingan kuda semakin dekat. Suara ringikan kuda juga semakin dekat. Udah pasti ini Andong. Gitu. Ringikan kuda terdengar. Tiba-tiba itu rumahnya itu diputerin sama Andong Pocong ini. Kalau dibilang beneran Andong Pocong nggak? Ya kurang tahu. Tapi kan rumah zaman dahulu kan bertetanggaannya dengan pohon. Mana bisa sih, Mas, Andong itu bisa masuk ke pohon-pohon? Mustahil. Nah, dia tuh keliling gitu, kerincing sambil kudanya tuh meringik gitu, ringikan kuda tuh keliling terus, Mas. Dia tuh hafal sampai menghitung loh berapa kali putaran, 7. Setelah 7 berhenti Andongnya. Nah, si Mbak Sri membangunkan suaminya nih nggak bangun-bangun, kayak udah kesirep gitu loh. Kesirep itu kalau bahasa Indonesianya tuh udah susah bangun, udah nggak bisa, pokoknya tidurnya nyenyak banget, bangun itu udah nggak bisa. Jadi dia tuh panik dengan sendirinya, dia pakai selimut, terus kayak suara Andongnya kan berhenti. Ya alhamdulillah udah nggak ada gitu. Tiba-tiba di pintunya ada suara ibunya tua kan, ngetok pintu, Mas, tok. Sri, bukaan lawangnya, Sri, buka pintunya, Sri, gitu. Jadi semakin ketakutan dong, Mas. Masalahnya kan rumah ibunya kan beda dengan rumahnya dia, rumah beliau. Gak mungkin lah orang tua-tua malam-malam ke rumahnya Bu Sri ini, ngapain? Gitu, apalagi teror Andong Pocong kan senter terdengar. Sudah pasti kan beliau kan mengidentifikasikan ini bukan manusia yang manggil. Digedor, Mas, waktu itu. Dor gitu. Pintu depan rumah. Pintu depan rumah kan sudah ngomong Sri. Di belakang pintu belakang, pintu dapur itu juga diketuk pintunya. Sri, aku Sri, gitu. Ya semakin horor kan.
otomatis semakin ketakutan. Nggak dibukain mas. Bu Sri itu diem aja, nggak berani. Pokoknya kalau memang benar ibunya tuh mustahil gitu. Setelah itu nggak, diem aja Mbak Sri, nggak ada suara lagi, hening. Setelah hening, tiba-tiba suara ringikan kuda mas di depan pintu rumahnya, kayak mau OTW gitu loh, teplak gitu loh. Terus dengar suara delman apa ininya, suara kudanya ngeringit gitu, terus pergi, teplak gitu, pergi, kayak pergi begitu saja gitu. Akhirnya paginya itu ya otomatis gempar lagi tuh, akhirnya bercerita ke tetangga juga ke sesepuh agar kita lebih waspada. Jadi suara apapun, siapapun yang memanggil atau apapun itu nggak usah dibuka, udah biarin gitu. Apalagi kalau malam. Setelah itu kan nggak ada yang mendengar suara ringikan kuda, tapi si sesepuhnya bilang masih keliling di kampung kita gitu. Jadi waspada itu harus. Jadi jangan bilang tetap sudah nggak ada, enggak, itu masih keliling, cuma tidak terlihat di mata-mata orang pada umumnya aja gitu. Ya sempet sih ada yang menanyakan tujuannya dia keliling itu apa, kata sesepuhnya tuh pocong-pocong ini tuh gak jawab gitu mas. Jadi sesepuhnya juga nggak ngerti tujuannya dia keliling itu apa gitu, dan dari mana itu nggak tahu. Ya karena kan ini kejadian di berita tuh juga cukup viral gitu di tahun itu ya. Iya betul. Nah bahkan Mbak Dia juga ngalamin langsung sama si Andongnya ya. Nah itu gimana ceritanya? Lah kan setelah si Bu Sri ini udah beritanya udah, maksudnya itu sudah reda, tapi kita tetap waspada mas. Saya dan ibu saya yang mengalami. Tapi redanya nggak berbulan-bulan, 2 minggu lah, 2 minggu atau 3 minggu kemudian itu saya yang mengalami sama ibu. Waktu itu kami tuh sedang deep talk lah, kalau bahasa sekarang itu bahasa kerennya, kita ngobrol sampai malam. Kan jam dinding di zaman itu tuh suatu hal yang mewah mas, jadi satu rumah itu cuma punya satu, ada di ruang tengah. Jadi kita nggak tahu nih jam berapa, sudah jam berapa itu nggak tahu. Kita ngobrol aja di kamar. Di kamarnya ibu itu, adikku tuh tidur nyenyak banget. Zaman itu rumahku tuh masih bambu mas, kalau bahasa Jawanya itu gedek gitu. Jadi angin kan kadang kan udah bisa masuk nelisik ke kulit kita toh. Jadi tiba-tiba senyap, udara nggak ada, suara jangkrik nggak ada, kok aneh gitu. Terus aku bilang kan ke ibuku, Bu, ini suasana ini seperti kayak waktu ada teror lampor. Aku merasakannya yang waktu itu aku cerita itu loh Bu. Ibu saya ngeh, terus ibu saya bilang gini, sudah diam dulu gitu. Kita kan semakin merapat tuh mas, terus berpelukan kan. Dari jauh terdengar tuh suara ini tapak kuda, plak plus kerincingannya. Wah kita udah ngeh nih. Wah berarti rumah kita nih yang bakal disamperin andong pocong gitu. Apa karena kita belum tidur atau apa nggak ngerti. Yang pasti ibuku udah feeling rumah kita yang bakal disamperin. Iya beneran. Dia keliling mas, keliling rumah gini. Tuplak gitu. 3 kali kelilingnya. Terus suaranya tuh langsung diem. Tepak gitu. Tepat di pintu, sepertinya sih di pintu depan. Nah bayangin mas, kan kita kan temboknya itu dari bambu, terus kita dikelilingi andong keliling itu kan suaranya sangat terdengar tuh, rasanya kayak sampai menusuk di telinga gitu loh. Diem, senyap, suara kuda itu nggak ada ringikan. Terus saya bilang ke ibu, Bu ini kayaknya sudah nggak ada deh gitu. Si ibu bilang ada gitu. Kita kan saling berbisik mas, masih ada. Kita saling pelukan mas, lama banget mas. Nggak ada kita itu dipanggil atau diteror atau suara apa tuh nggak ada. Otomatis kan kayak
semacam mengecoh gitu kan, bahwa beneran ini cuma keliling aja gitu. Ternyata benar kata ibu, masih di depan. Karena setelah kita ngobrol sama ibu itu yang aku, ini masih ada apa enggak gitu. Selang tidak lama kemudian itu suara kudanya terdengar, gitu. Ringikan kudanya terdengar. Terus pergi. Itu kenceng banget suara kelincingannya mas. Pergi. Kita kan juga harus lapor ke tetangga kan bahwa kita kemarin itu habis mendengar hal itu gitu. Sesepuh juga melakukan ritual lagi mas, ritual pengusiran gitu. Ya dibantu warga juga karena kita kan orang kejawen kan, di zaman itu kan kejawen kental banget mas. Agar melakukan pengusiran dan sudah nggak ada yang tanya lagi tuh sejarahnya Andong Pocong ini dari mana. Yang penting Andong Pocong nggak ada di tempat kita aja, udah terserah mau kemana gitu. Itu udah melakukan kayak jadi dipager gitu mas, kampung itu semacam kayak dipager gitu. Terus tiap rumah itu harus ada bambu kuning. Waktu itu? Iya, untuk tolak bala. Bambu kuning kan zaman dahulu kan masih banyak kan, kita cari itu masih gampang ditemui. Jadi setiap rumah itu harus ada bambu kuning di depan pintu rumah gitu loh mas. Gitu, ada yang dipakai di gelang, ada yang pakai di kalung gitu. Ya untuk aksesoris lah, kan keren kan tuh bambu kuning. Nah setelah itu sesepuh bilang Andong Pocong nggak bakal lewat tempat kita lagi karena ini sudah dipagari. Gantilah ke kampung sebelahnya, bukan kampung yang nelayan yang Pak D ini, ke kampung sebelahnya. Jadi kampung Pak D, kampung saya ke kampung sini, di kampung sini. Di kampung sini tuh ya gitu keliling terus gitu mas, nggak berhenti, nggak tahu tujuannya tuh apa gitu maksudnya, hingga pada akhirnya ada yang disamperin juga. Ini malah lebih ngeri malahan mas. Jadi dia tuh belum tidur kayaknya nyamperin si Andong Pocong ini, tahu deh rumah-rumah mana yang orangnya belum tidur gitu, makanya disamperin gitu. Mungkin untuk membuktikan dirinya tuh eksis gitu loh mas. Aku ini masih ada di sini, mungkin ya mungkin. Jadi dia tuh beliau waktu itu belum tidur bersama neneknya. Bersama neneknya belum tidur, neneknya kan sakit. Jadi beliau ini berinisiatif untuk tidak tidur gitu, untuk barangkali neneknya butuh apa kan biar bangunnya enak loh mas. Tiba-tiba suara kerincingan kuda itu datang ke rumah dia. Keliling lagi gitu. Sampai tuplak. Dia tuh sampai menghitungi loh mas. Menghitungi berapa kali kelilingan itu sebanyak 7 kali. Setelah itu berhenti di pintu belakang. Setelah terdiam, maksudnya tuh suara delman ini nggak ada, tiba-tiba dengar suara tangisan yang menyayat hati gitu, kayak gitu, meringik gitu loh mas. Tangisannya itu antara tangisan nelangsa atau gimana, itu lama banget mas. Diikuti dengan suara ringikan kuda. Itu kan sangat mencekam banget, horor banget. Suara ringikan kuda versus suara orang menangis, yang menangisnya tuh kalau menangisnya mungkin kuntilanak gitu, itu enggak, suaranya yang kayak nusuk banget nangisnya itu mas. Ya kan otomatis dia juga takut kan, beliau takut, akhirnya tidur sama neneknya selimutan gitu. Itu lama, terus tiba-tiba suara tangisan itu berhenti, suara kudanya tuh meringiknya itu kayak ngamuk gitu loh mas. Kuda yang ngamuk langsung lari melesat, kerincing, lari melesat jauh banget gitu. Sampai itu saking shocknya itu neneknya itu meninggal. Jadi neneknya itu sempat dengar juga, mungkin saking ketakutan hebatnya itu. Jadi 2 orang itu mendengar. Akhirnya paginya neneknya meninggal, shock mungkin mas, jantung mungkin, kena serangan jantung, itu meninggal. Dilakukanlah bersih desa, dari desanya Pak D, desa saya itu bareng semuanya. Jadi kayak semacam dipagari agar lebih kuat lagi, nggak ada teror Andong Pocong ini yang entah dari mana mereka ada tiba-tiba muncul dan lewat. Ini kan sesuatu yang aneh gitu loh. Kenapa lewat di kampung kita gitu?
kenapa harus lewat di kampung kita. Kalau ditarik, kalau aku masa kecil dulu ya nggak bisa mikir Mas. Maksudnya kenapa bisa lewat ke kampung kita? Kenapa harus kampung kita yang dilewati? Kenapa nggak kampung lainnya? Semakin besar ini, jadi saya tuh semakin paham gitu. Kalau kenapa Andong Pocong itu bisa lewat kampung saya, lampor neror di kampung saya, itu kemungkinan ada hubungannya dengan tradisi. Tradisi di kampung saya yang selalu ngasih sajen, melakukan ritual, seperti itu. Itu kan juga bisa menjadi magnet untuk sosok-sosok agar mendekat ke situ toh. Masuk akal nggak sih Mas? Itu menurut saya. Oh, menurut Mbak Dia. Yang sekarang bisa benar bisa salah. Untuk pemikiran saya yang sudah dewasa ini, kenapa kampung saya waktu itu sering terjadi teror-teror, itu kemungkinan karena tradisi-tradisi yang menyebabkan mereka itu seperti ditarik ke tempat kami. Jadi kayak magnet. Tapi sebentar, ini kan sebenarnya kisah mirip kayak yang di Karawang gitu ya, yang ketok pintu diduga pocong itu kalau kalian lihat pas gue kesana itu. Nah ini kan bedanya versi di desanya gitu ya. Dan ini tahun yang lebih lampau gitu, yang mana listrik, teknologi belum kayak sekarang. Betul. Ada nggak gitu ya, pada saat Andong Pocong itu tragedi besar gitu yang di kampung atau di dekat kampungnya? Kalau tragedi besarnya di kampung, nggak ada Mas. Mungkin di kota lain ya, di kota sebelah. Tragedinya kan barengan dengan tragedi lumpur lapindo itu, musibah bencana lumpur lapindo itu. Oh, jadi kejadian Andong Pocong di desa itu gak lama setelah lumpur lapindo? Iya, sebelum lumpur menyembur atau sesudah lumpur menyembur, pokoknya antara itu. Nah kalau yang lampor, pada saat itu ada kejadian apa yang besar, tragedi? Kalau lampor itu ndak ada Mas. Jadi Pak Geblok biasa ya, memang benar-benar kata sesepuh itu memang mencari pesugihan. Ada wabah nggak saat itu? Penyakit? Wabah nggak ada ya itu tadi. Ketika buka meninggal, ketika buka pintu meninggal. Berarti yang penyakit normal itu nggak ada juga saat itu? Nggak ada, Pak Geblok nggak ada. Justru kita itu malah ini Mas, kampung kita itu malah zero dari wabah Pak Geblok kayak di kampung-kampung kota lain, desa lain. Kita nggak ada. Kita itu lebih ke teror gitu aja. Itu kejadian menjelang reformasi ya kalau nggak salah? Iya. Oh, berarti ada hubungannya antara kedua itu ya. Berarti akhirnya si Andong Pocong tuh hilang sendiri aja gitu ya? Iya, Andong Pocong hilang sendiri. Karena kan sesepuh kan sudah bilang kampung kita, ketiga kampung ini kan sudah dipagar kuat sih. Jadi Andong Pocong kemungkinan nggak akan lewat sini gitu. Sedangkan orang zaman dahulu kan nggak sekritis orang sekarang yang iya mana buktinya, ini buktinya, enggak kan. Kalau orang sesepuh disegani jadi setiap kata dan ucapannya itu akan diiyakan gitu oleh kita semua gitu loh Mas. Jadi kalau sesepuh ngomong gitu, kita ya jadi kita sudah terbebas nih dari Andong Pocong, jadi kita bisa beraktivitas seperti semula. Dan lain-lain. Sampai sekarang akhirnya nggak ngalamin kejadian horor lagi ya? Oh sudah, karena saya sudah pindah. Oke, kalau gitu makasih Mbak Dia ya udah datang dan bercerita di RJL. Jadi kita punya gambaran juga ya bahwa tradisi budaya di Nusantara ini kaya gitu, dan kita jadi dapat POV-nya gitu. Ya ini salah satunya ada kejadian-kejadian seperti ini gitu ya. Sekali lagi makasih ya Mbak Dia ya. Iya. Nah, gue juga sering bilang ke kalian semua ya bahwa ketika ada sebuah peristiwa besar, tragedi yang menimbulkan trauma, biasanya di situ ada kisah-kisah hantu yang membayangi dari tragedi-tragedi tersebut. Karena memang rasa trauma, luka yang mendalam itu, sehingga akhirnya kisah-kisah seperti ini tidak akan hilang sampai akhirnya tragedi itu dapat terselesaikan gitu. Nah, ketika si tragedinya itu belum terselesaikan, biasanya ada kisah-kisah hantu yang membayangi dari peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, itu udah pernah gue bahas tuh teorinya. Jadi gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Sekian episode kali ini. Buat kalian yang mau ngirim cerita bisa ke sini. Ciao.